Di bulan September ini, saya mendapatkan sebuah kabar gembira. Mangaka favorit saya, Gege Akutami, akhirnya kembali dengan karya terbarunya. Ya, mangaka yang sering disebut tidak jelas ini resmi merilis manga baru yang merupakan spin-off dari Jujutsu Kaisen. Manga tersebut berjudul Jujutsu Kaisen Modulo. Menariknya, kali ini Gege Akutami hanya berperan sebagai penulis cerita, sementara ilustrasinya dikerjakan oleh Yuji Iwasaki. Sebagai sebuah spin-off, tokoh utama yang diangkat bukan lagi karakter lama, melainkan cucu dari Yuta Okkotsu dan Maki Zenin. Banyak fakta menarik yang tersaji dalam manga ini, terutama yang berkaitan dengan kisah asli Jujutsu Kaisen. Nah, di video kali ini, saya akan membahas semua fakta menarik tersebut. Penasaran? Kalau begitu, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Kisah dalam manga ini berlangsung pada tahun 2086, tepat 68 tahun setelah Kulingen berakhir. Di tahun tersebut, sebuah ras alien bernama Simurian sedang menuju ke bumi dengan menggunakan pesawat luar angkasa. Pesawat itu membawa sekitar 50.000 alien yang tengah mengungsi dan tampaknya mencari tempat perlindungan baru. Pemimpin Simurian terlihat berbicara dengan bawahannya mengenai bumi, planet yang akan mereka tuju. Awalnya, mereka berencana menuju Amerika karena menganggap negara itu sebagai yang terkuat. Namun, bawahannya justru menyebut Jepang sebagai negara unik karena memiliki kekuatan yang serupa dengan mereka. Ya, kekuatan yang dimaksud adalah kemampuan para penyihir dalam mengendalikan energi kutukan. Salah satu hal paling menarik dari kemunculan alien ini adalah hadirnya sosok yang sangat mirip dengan Master Tengen. Apakah sosok itu benar-benar Master Tengen? Atau jangan-jangan ras alien ini memiliki hubungan misterius dengan dirinya? Semoga saja Gege tidak lagi blunder dengan kebiasaan buruknya agar mau menjawab pertanyaan ini di chapter-chapter mendatang. Berikutnya, ada satu hal penting yang tentunya sudah kalian ketahui, di mana Maki Zenin dan Yuta Okkotsu resmi menikah dan memiliki dua cucu yang menjadi penerus mereka. Sebenarnya, kabar tentang hubungan keduanya sudah sempat di-spill tipis-tipis pada ending manga Jujutsu Kaisen. Saat itu, dua cucu Yuta ditampilkan dengan ekspresi yang sangat mirip dengan leluhur mereka. Cucu laki-laki terlihat begitu mirip dengan Maki, sementara cucu perempuan justru memiliki wajah yang menyerupai Yuta Okkotsu. Nah, kedua cucu inilah yang kemudian menjadi tokoh utama dalam manga terbaru ini. Mereka berdua tampil sebagai penyihir Jujutsu yang akan melanjutkan tugas besar yang dahulu pernah dijalankan oleh para pendahulunya. Nama mereka adalah Yuka Okkotsu dan Tsurugi Okkotsu. Yuka memiliki kedekatan yang lebih erat dengan Yuta Okkotsu, sementara Tsurugi lebih dekat dengan Maki. Sayangnya, dalam manga terbaru ini, kedua penyihir legendaris tersebut telah meninggal dunia. Maki wafat lebih dulu, lalu disusul oleh Yuta tak lama kemudian. Dari momen inilah, konflik antara Yuka dan Tsurugi mulai terbentuk. Meski bersaudara, keduanya sama sekali tidak akur. Akar permasalahan ini muncul ketika sebelum wafat, Yuta sempat mewariskan cincin ikonisnya kepada Yuka. Yuta percaya, cincin tersebut mampu melindungi cucunya sampai ia benar-benar tumbuh menjadi penyihir kelas atas. Namun, setelah Yuta meninggal, ibu mereka justru mengambil paksa cincin itu dari Yuka dan memberikannya kepada Tsurugi, karena menganggap Tsurugi lebih layak untuk menyimpannya. Uniknya, Yuka dan Tsurugi mewarisi kekuatan yang berbeda dari kakek nenek mereka. Yuka mewarisi kekuatan Yuta, di mana ia memiliki energi kutukan dan bisa menggunakan teknik kutukan layaknya seorang penyihir Jujutsu sejati. Sementara itu, Tsurugi sama sekali tidak memiliki energi kutukan. Namun ia dianugerahi batasan surgawi, kekuatan langka yang persis sama seperti neneknya, Maki Zenin. Suatu hari, keduanya mendapatkan misi untuk menyelidiki kasus hilangnya sejumlah anak di Jepang yang diduga kuat berkaitan dengan pengguna energi kutukan. Dalam penyelidikan itu, mereka bertemu dengan sosok misterius bernama Valvori Yalvori, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Maru. Ia memperkenalkan dirinya sebagai seorang penyihir dari luar negeri. Namun, yang mengejutkan, Maru ternyata bukanlah manusia biasa. Ia adalah alien yang sudah muncul sejak awal chapter dan pernah menyebut bahwa Jepang memiliki penyihir dengan kekuatan yang serupa dengan rasnya. Tapi ada juga asumsi liar yang berkembang
kalau yang ada di pesawat luar angkasa tersebut adalah kembaran dari Maru. Pasalnya, Maru sendiri mengakui kalau dia memiliki saudara kembar yang tak akur dengannya. Bisa jadi, saudara kembar Maru ingin menginvasi bumi, sementara Maru memilih pergi dari kelompoknya karena dia tidak ingin menyakiti siapapun. Yuka, Tsurugi, dan Maru kemudian memulai misi mereka untuk mengungkap pelaku di balik kasus penculikan anak-anak. Namun perjalanan ini tidak berjalan mulus, karena Yuka dan Tsurugi terus-menerus berselisih dan berdebat. Keadaan semakin kacau ketika Tsurugi sendiri justru menjadi korban penculikan. Hal itu terjadi karena ia tidak memiliki energi kutukan, sehingga satu-satunya yang bisa ia tinggalkan hanyalah pedang kutukan warisan kakeknya yang kini berada di tangan Yuka dan Maru. Di momen inilah Yuka menyadari bahwa pelaku penculikan menggunakan sebuah barrier khusus yang membuatnya sulit mendeteksi lokasi persembunyian mereka. Pelakunya sendiri tampak seperti pria pengangguran biasa. Namun saat Tsurugi berhadapan langsung dengannya, pria itu mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan. Ia mengatakan bahwa para alien sudah tiba di bumi, dan dalam waktu dekat, kelompok mereka akan segera memulai invasi. Bahkan menurut pengakuannya, Inspektur Jenderal telah menyatakan invasi ini sebagai insiden tingkat spesial setara dengan serangan Ryomen Sukuna yang terjadi 68 tahun yang lalu. Penculik itu kemudian menyinggung Tsurugi, menyebut bahwa dirinya belumlah selevel penyihir kelas atas seperti Gojo atau Yuji Itadori, dua sosok yang pernah berjasa besar menghentikan teror dan perang dahsyat melawan Sukuna 68 tahun lalu. Ia mengaku alasannya menculik anak-anak hanyalah demi mengumpulkan uang sebanyak mungkin sebelum perang besar melawan alien benar-benar pecah. Anak-anak itu rencananya akan dijual, dan kali ini Tsurugi pun akan menjadi salah satu korbannya dalam praktik human trafficking tersebut. Tak berhenti di situ, penculik itu bahkan mulai menyiksa Tsurugi. Namun tak lama kemudian, Yuka dan Maru datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Dalam pertarungan sengit itu, Yuka memperlihatkan teknik kutukannya, cakar tajam yang muncul di ujung jari-jarinya yang ia beri nama Savage Jaw Strike. Sementara Tsurugi mengandalkan warisan teknik pamungkas dari Kusakabe dan Miwa, yaitu Neo Shadow Style Batu Sword Drawing. Serangan gabungan mereka berhasil melukai penculik tersebut dan membuat situasi berbalik. Namun tiba-tiba penculik itu berusaha melarikan diri sambil memindahkan seluruh anak-anak yang telah ia culik. Di saat genting inilah, Maru akhirnya menunjukkan kekuatan sejatinya, mata ketiga yang tersembunyi di dahinya. Sejak awal kemunculannya, Maru memang selalu menutupi mata tersebut. Hal ini membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah mata itu merupakan six eyes seperti yang dimiliki Gojo? Sayangnya, momen ketika Maru memperlihatkan mata ketiganya justru menjadi cliffhanger yang menutup chapter pertama Jujutsu Kaisen Modulo. Namun dari peristiwa itu, Yuka dan Tsurugi akhirnya sadar bahwa Maru bukanlah penyihir biasa. Ia adalah seorang penyihir alien, makhluk yang datang dari luar bumi, seperti yang dibicarakan penculik tadi. Sebelum saya akhiri video ini, ada beberapa teori menarik yang berkembang mengenai sosok Maru. Sebagian berpendapat bahwa Maru mungkin adalah reinkarnasi Sukuna, mengingat tanda di wajahnya serta ekspresi matanya yang begitu mirip dengan Yuji dan Sukuna. Namun ada juga yang meyakini Maru justru lebih mirip dengan Gojo Satoru, dan kemungkinan besar ia mewarisi Six Eyes melalui mata ketiga yang ada di dahinya. Apapun teorinya, jawabannya tentu akan terungkap di chapter berikutnya. Semoga saja manga ini tidak berakhir mengecewakan, seperti yang banyak orang katakan tentang sequel Naruto Shippuden, yaitu Boruto Next Generation. Nah, demikianlah pembahasan saya kali ini. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau begitu, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Admin Ruang Sensei, pamit undur diri.